Si singa dan si tikus. Pada suatu hari hiduplah seekor singa yang menguasai hutan. Suatu hari setelah makan, si singa tertidur di bawah suatu pohon. Seekor tikus kecil melihatnya dan berpikir akan menyenangkan untuk bermain di atasnya. Dia mulai berlari naik turun si singa yang sedang tidur. Dia berlari menaiki ekornya dan meluncur menuruni ekornya. Si singa terbangun dengan baik sambil mengaum. Dia menangkap si tikus dengan cakarnya yang besar. Si tikus berusaha lari tapi gagal. Si singa membuka mulutnya yang besar untuk menelannya. Si tikus sangat ketakutan. Wahai Raja, saya sangat takut. Tolong jangan makan saya. Maafkan saya kali ini. Tolong lepaskan saya. Saya tidak akan pernah melupakannya. Dan mungkin saya akan membantumu. Si singa sangat takjub membayangkan si tikus dapat membantunya. Hingga dia membuka cakarnya dan membiarkannya pergi. Terima kasih, Raja. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Kamu beruntung, aku baru makan temanku. Sekarang pergilah, tapi jangan menggangguku lagi. Kalau tidak, aku akan memakanmu. Beberapa hari kemudian, si singa sedang menjelajahi hutan. Pemburu memasang perangkap untuk menangkap si singa. Para pemburu bersembunyi di belakang pohon, menunggu singa mendekati perangkap. Ketika dia mendekat, para pemburu menarik tali dan menangkapnya di jaring. Si singa mulai mengaum keras dan berusaha melarikan diri, tapi para pemburu mengencangkan jaring. Mereka kembali ke desa mengambil gerobak untuk mengangkut si singa. Si singa masih mengaum keras. Semua hewan termasuk si tikus mendengar raungannya. Sang Raja ada dalam masalah. Aku harus membalas budi. Dia segera mencapai si singa. Jangan khawatir, Rajaku. Aku akan membebaskanmu. Dia memanjat perangkap dan menggunakan gigi kecilnya yang tajam untuk memotong tali. Akhirnya, dia membebaskan si singa dari perangkap. Si singa menyadari bahwa seekor tikus kecil bisa sangat membantu. Terima kasih, tikus. Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Hiduplah dengan bahagia di hutanku. Kamu menyelamatkan hidup raja. Sekarang, kamu adalah pangeran hutan ini. Terima kasih, Raja. Dah, sampai ketemu lagi. Kemana kamu pergi? Apa kamu tak ingin bermain dan meluncur menuruni ekorku? Si tikus mulai melompat di punggungnya dan meluncur menuruni ekornya. Beberapa saat kemudian, pemburu kembali dengan gerobak besar untuk mengangkut si singa. Si singa dan si tikus melihat mereka lalu berlari menuju mereka. Si singa mengaum keras. Para pemburu ketakutan dan lari kembali ke desa. Si singa dan si tikus menjadi teman baik selamanya. Kitab Hutan. Pada suatu ketika di hutan Afrika hidup semua hewan di bawah hukum bijak hutan. Ada sebuah suku manusia yang hidup dekat hutan. Suatu malam, harimau pincang hutan, Shere Khan, memutuskan untuk memburu orang desa untuk dimakan. Dia menyerang desa itu dengan raungan keras. Tabakui, sang jakal yang menjadi kaki tangan dia, mengikutinya. Di saat memburu manusia, Shere Khan melompat tepat di atas bunga merah dan meraung dengan keras. Raksa sedang duduk melihat pemandangan di luar gua dengan anak-anaknya. Dasar harimau pengecut, memburu yang lemah, manusia. Dengan kepincangannya, bagaimana kita berharap dia memburu seekor rusa?
Sepertinya dia tidak dapat apa-apa selain kaki yang terbakar. Raungannya telah berhenti dan hutan kembali sunyi. Di saat para serigala berbincang, mereka melihat sesuatu yang kecil di semak-semak. Ayah serigala mengambil ancang-ancang untuk menangkapnya. Anak manusia. Bayi itu berhasil melarikan diri dari desa dan merangkak ke gua serigala. Aku akan menjaganya dan membesarkannya seperti anakku sendiri. Aku namai dia Mowgli. Raksa, aku rasa kawanan tidak akan menerima anak manusia. Aku akan menanganinya. Tabakui sedang bersembunyi di belakang gua dan memberitahu Shere Khan tentang anak manusia. Shere Khan bergegas menuju gua. Anak manusia itu mangsaku. Berikan dia padaku. Pergilah, kau pengecut pincang. Dia adalah anakku, dan kau jangan coba-coba menyentuhnya. Shere Khan yang terluka karena api meninggalkan tempat itu setelah melihat kemarahan induknya. Suatu hari anak ini akan berada di bawah cakar dan gigiku. Keesokan harinya mereka memperkenalkan Mowgli kepada kawanan serigala. Setelah perdebatan yang panjang dan persetujuan dari Bagheera, kawanan menerima Mowgli. Bagheera dan Balu akan mengajari dia hukum hutan. Dia harus kembali ke keluarganya saat dewasa. Mowgli tumbuh besar di hutan, mempelajari cara hidup hutan. Balu mengajarinya semua pengetahuan hutan. Dia mengajarinya cara berbicara dengan hewan. Dia juga mengajarinya hal favorit dia, mengambil madu dan memancing ikan. Au! 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 Bagheera mengajarinya pertahanan diri. Dia mengajari dengan cara manusia agar Mowgli tetap memiliki rasa kemanusiaan dan membimbingnya bahwa suatu hari dia akan kembali ke keluarganya. Lalu kemudian Mowgli sangat menyukai hutan. Dia disukai oleh saudara serigalanya. Kemudian dia berteman dengan semua hewan di hutan. Tahun-tahun berlalu, Akila, pemimpin dari kawanan serigala, sudah tidak bisa lagi berburu seperti sebelumnya. Shere Khan memutuskan untuk mengambil keuntungan dari kelemahannya. Kau serigala muda, ini waktunya kau memimpin kawanan. Singkirkan Akila dari posisi itu. Berikan aku anak manusia itu atau aku akan selalu berburu di wilayah kalian dan tidak akan menyisakan sedikit pun untuk dimakan. Sang serigala muda meminta Akila untuk meninggalkan posisinya. Kau pengecut kalau kau memberikan Mowgli ke Shere Khan. Aku akan setuju untuk mundur sebagai pemimpin hanya kalau kau melepaskan Mowgli. Bagheera mendengar tentang pertemuan ini. Mowgli, ini saatnya menunjukkan Shere Khan di mana tempatnya. Ini saatnya bertarung. Tapi bagaimana aku bisa bertarung dengannya sendirian? Kawanan serigala bersama Shere Khan sekarang. Kau pergi ke desa manusia dan ambil bunga merah. Bunga merah akan membuatnya takut. Aku lebih baik pergi dari hutan sekarang dan hidup dengan keluargaku. Mowgli memeluk Bagheera dan Balu dan menangis untuk pertama kalinya. Kemudian Mowgli tertidur di perutnya Balu. Mereka semua tertidur di atas pohon. Kawanan kera melihat Mowgli dan menculiknya. Kera-kera ini adalah hewan paling gila di hutan yang hidup tanpa aturan. Saat Balu dan Bagheera bangun, mereka mengira bahwa Mowgli telah pergi menuju desa. Mowgli dibawa melewati pepohonan hutan oleh para kera. Kemudian dia melihat Chil, burung elang yang sedang terbang. Mowgli mengatakan dengan bahasa burung untuk memberitahu Balu dan Bagheera kemana para kera itu membawanya. Hehehe, tutup mulutmu. Itu trik yang lainnya. Kami ingin mempelajari semua trik ini darimu. Kami akan menguasai hutan jika kami mempelajari cara untuk mengontrol hewan-hewan. Chil memberitahu Balu dan Bagheera tentang penculikan Mowgli. Mereka menyekap Mowgli di pembohong dingin. Itu adalah sebuah tempat rabaikan di hutan. Para kera itu licik dan berbahaya. Kita tidak bisa melawannya sendiri.
Kita harus meminta Ka untuk membantu. Mereka meyakinkan Ka sang ular untuk ikut membantu. Mereka semua pergi ke reruntuhan. Para kera menyembunyikan Mowgli di bawah kubah besar. Pertama, Bagheera mulai melawan. Dia menggigit dan melempar kera, tapi mereka begitu banyak dan dia kewalahan. Sembunyi di kolam. Aku akan menangani hewan gila ini. Balu mulai melemparkan kera di sini dan di sana, tetapi kemudian dia pun kewalahan. Semua kera duduk di atas perutnya dan memukuli dia. Ka muncul dan membuat bunyi hiss. Semua kera ketakutan dan pergi memanjat pohon. Ka menghancurkan kubah di mana Mowgli disembunyikan dan membebaskannya. Makanan yang lezat sekali. Tidak, Ka. Jangan kau dekati anak itu. Ka melepaskan Mowgli. Lalu dia mulai menari. Tarian itu menghipnotis para kera dan dia membawa kera-kera itu bersamanya. Aku rasa hutan ini bukan untukku lagi. Aku harus segera meninggalkan hutan. Mowgli mengucapkan salam terakhir kepada Bagheera dan Balu dan pergi menuju desa. Orang-orang desa awalnya ketakutan dengan Mowgli. Anak ini datang dari hutan. Dia mungkin seorang penyamar. Dia bisa menyihir kita. Dia kelihatannya seperti anak yang baik. Mengapa kalian berpikiran jelek padanya? Kemari anakku, kau tinggal saja denganku ya. Kemudian Mowgli menjadi akrab dengan kehidupan desa. Dia belajar bahasa mereka juga. Mereka memberikannya pekerjaan menggiring ternak. Teman dia, Bagheera dan Balu, bertemu dengannya di gunung suatu hari. Tapi suatu hari, saudara serigalanya datang menemuinya. Kawanan sedang dalam masalah. Shere Khan memutuskan untuk membunuh serigala satu persatu. Kau yang memutuskan menyerahkanku pada Shere Khan. Kenapa aku harus peduli padamu sekarang? Kita tidak mempunyai darah yang sama, tapi ibu kita membesarkan kita seperti saudara. Kita harus membalas untuk ibu. Apakah ibu? Ibu meninggal saat bertarung dengan Shere Khan. Dia mendatangi gua meminta menyerahkanmu, tapi ibu hanya diam. Sudah cukup. Aku tidak akan mengampuni Shere Khan. Mowgli membawa kerbaunya ke ngarai, di mana Shere Khan bersembunyi. Dia menunggang salah satu kerbau. Saat mereka sampai di ngarai, mereka bergabung dengan Akila, pemimpin kawanan yang sebenarnya. Kau bawa beberapa kerbau ke arah yang berbeda. Aku akan bawa mereka lari dari sini. Shere Khan akan terperangkap. Seperti yang direncanakan, mereka membiarkan kerbau berlari menuju Shere Khan. Seluruh ngarai mulai bergetar dengan tapak kaki mereka. Shere Khan mendengarkan gemuruh dari tapak kaki mereka, melihat-lihat untuk mencari jalan untuk kabur. Tapi dinding ngarai itu sangat tinggi dan tidak ada jalan untuk kabur. Kerbau berlarian semua dengan geram dan tersandung, terbentur dan menuju Shere Khan. Kerbau itu menabrak Shere Khan di dalam lumpur, kerbau lain menabraknya lagi. Tidak bisa pergi untuk kabur lagi. Sudah selesai. Itulah akhir dari Shere Khan. Musuh desa dan juga hutan. Yeay! Woohoo! Yeay! Hahaha! Woohoo! Mowgli mengambil kulit Shere Khan dan pergi menuju Bukit Serigala. Melihat kulit Shere Khan di pundaknya Mowgli, semua serigala melolong keras untuk kemenangan. Akila diberi kehormatan dengan kepemimpinannya dan Mowgli meninggalkan hutan. Kemudian Mowgli mengetahui bahwa Mesua adalah ibu kandungnya. Hutan dan desa hidup bahagia untuk selamanya. Bebek buruk rupa. Ini adalah musim panas yang cerah. Ibu bebek menemukan tempat yang sangat nyaman di bawah pohon dekat kolam untuk mengerami telurnya. Dia mengerami 5 telur. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa salah satu telurnya berbeda dengan telur yang lainnya. Dia sedikit khawatir. Dia menunggu mereka untuk menetas. Di satu pagi yang cerah, akhirnya,
Satu demi satu, telurnya menetas. Pip pip, bunyi mereka. Semua telurnya menetas. Dan anak-anak bebek mengeluarkan kepala mereka ke dunia. Semua menetas kecuali satu. Oh, anak-anakku yang manis. Aku sungguh ibu yang beruntung. Tapi apa yang terjadi dengan telur yang kelima? Ibu bebek khawatir. Telur terakhir ini memakan waktu sangat lama. Dia duduk di atas telur dan memberikan semua kehangatannya. Ini akan menjadi anak bebek yang sangat cantik. Karena telur ini lama sekali menetas. Di pagi yang cerah, saat telurnya menetas, keluarlah seekor anak bebek jelek berwarna abu-abu. Pip pip. Anak bebek ini berbeda dengan saudaranya yang lain. Dia sangat besar dan juga jelek. Pip pip. Tidak ada anak bebekku yang seperti itu. Yang satu ini sedikit jelek. Ibu bebek terkejut saat melihatnya dan sangat sedih. Ibu bebek berharap satu hari nanti bebek itu akan seperti saudara-saudaranya. Tapi hari-hari berlalu dan anak bebek itu tetap jelek. Semua saudaranya mengejek anak bebek tersebut. Dan mereka tidak ingin bermain dengannya. Anak bebek tersebut sangat sedih. Kau bebek jelek. Lihatlah bebek kecil yang jelek ini. Iya, pergi kau. Kau begitu jelek. Kami tidak akan bermain denganmu, dasar bebek jelek. Mereka menertawainya. Dan anak bebek yang jelek itu sangat sedih. Anak bebek jelek itu pergi menuju kolam dan melihat bayangannya di kolam. Tidak ada yang menyukaiku. Aku sangat jelek. Anak bebek memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dan pergi ke dalam hutan. Anak bebek itu berkelana sendiri di dalam hutan. Musim dingin akan segera tiba, akan ada banyak salju di mana-mana. Anak bebek itu bersedih dan menggigil kedinginan. Dia tidak menemukan makanan ataupun tempat yang hangat. Dia kembali ke keluarganya. Mereka menolaknya. Kau seekor anak bebek jelek. Siapa bebek jelek ini? Dia pergi untuk tinggal di kandang ayam. Tapi ayam-ayam itu mematuki dengan paruhnya. Jadi dia segera pergi. Dia berjumpa dengan seekor anjing. Anjing itu melihatnya, lalu segera pergi. Anak bebek tersebut berpikir sendiri. Aku sangat jelek. Bahkan anjing itu pun tidak mau memakanku. Anak bebek yang jelek itu pun mulai kembali berkelana ke dalam hutan. Dan di sana dia bertemu petani dan membawanya pulang kepada istri dan anaknya. Namun di sana bebek jelek itu pun bertengkar dengan kucing. Lalu bebek itu pun pergi dari rumah tersebut. Sebentar lagi musim semi. Semuanya terlihat segar dan hijau kembali. Berjalan dan berjalan, dia melihat sungai. Dia sangat senang karena melihat air lagi. Dia mendekati sungai, di mana dia melihat angsa yang cantik berenang. Dia jatuh cinta padanya. Anak bebek tersebut malu pada dirinya sendiri dan menundukkan kepalanya. Saat dia menundukkan kepalanya, dia melihat bayangannya sendiri di air dan dia merasa heran. Dia tidak lagi menjadi jelek. Dia berubah menjadi seekor angsa yang sangat tampan. Sekarang dia menyadari kenapa dia terlihat berbeda dari saudaranya. Karena dia adalah angsa dan mereka adalah bebek. Dan akhirnya dia menikah dengan angsa cantik yang dicintainya. Dan hidup bahagia untuk selamanya. Serigala dan 7 orang anak. Pada suatu saat, di hutan yang gelap, seekor ibu kambing hidup di rumah kecilnya yang cantik bersama 7 orang anaknya. Ada sebuah kompetisi bertarung antar kambing. Sang kambing dari hutan gelap datang untuk bertanding.
Grand Bully lagi-lagi memenangkan pertandingan. Apakah di sini ada yang mau menantang Grand Bully? Dan inilah penantangnya, wanita dengan tanduk besarnya, si hebat Martha. Sentuh tanduk. 1, 2, 3, mulai. Kedua kambing mulai saling dorong dengan kekuatan penuh. Grand Bully menguasai pertandingan dengan ibu kambing. Ibu kambing hampir keluar dari arena. Ayo ibu, ayo. Tunjukkan padanya kekuatan ibu. Setelah anaknya menyemangatinya, sang ibu mendorong kambing besar dengan sekali dorongan yang kuat. Dan Martha memenangkan pertandingan. Semua anak-anaknya berkumpul dan memeluknya. Ibu, kau hebat sekali. Hore! Serigala yang jahat bersembunyi di keramaian memperhatikan mereka. Banyak anak-anak, banyak makanan. Ayo anak-anak, sekarang ibu harus ke pasar untuk membeli belanjaan. Ibu kambing meninggalkan tempat tersebut dengan anak-anaknya. Serigala jahat mengikuti mereka untuk melihat di mana mereka tinggal. Saat berjalan, ibu kambing merasakan sesuatu. Dia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Tapi dia melihat jejak kaki serigala. Serigala yang jahat. Suatu saat aku akan memberi pelajaran padanya. Setelah sampai di rumah, ibu kambing harus pergi untuk berbelanja. Ibu pergi berbelanja sekarang. Kalian tidak boleh membuka pintu untuk siapapun ya. Jangan lupa, ada serigala jahat yang berkeliaran di sekitar sini. Dia hitam dengan cakar yang menyeramkan dan suara dalam yang menjijikkan. Jadi kalau ada yang mengetuk pintu, jangan dibukakan. Ingat ya. Sampai jumpa, jaga diri kalian. Dah, Ibu. Ibu kambing pergi ke pasar dan serigala melihatnya dari balik pohon. Jangan khawatir, ibu kambing, kau pergi ke pasar. Aku akan makan makanan impianku, anak-anak kambing itu tanpa menyakiti anakmu. Langsung ke perutku. Kemudian, berusaha supaya tidak terlihat mencurigakan, serigala bergegas berlari ke rumah kambing. Kemudian di sana dia melepaskan penyamarannya. Buka pintunya, aku kembali anak-anak. Anak-anak kambing saling melihat, tetapi tidak membukakan pintunya. Buka pintunya, ini ibu. Ibu baru kembali dari pasar. Buka pintunya. Saat anak-anak mendengar suara besar, mereka teringat peringatan ibunya. Kami tahu siapa kau. Kau adalah serigala. Ibu kami mempunyai suara yang sangat lembut, bukan suara yang besar seperti dirimu. Jadi pergilah, karena kami tidak akan membukakan pintunya. Serigala itu mengetuk pintu dengan keras. Anak-anak merasa ketakutan menolak ia memasuki rumah. Kemudian sang serigala mempunyai ide. Dia pergi ke toko roti dan membawa kue besar dengan tetesan madu. Ia berharap ini akan melembutkan suaranya. Sekarang aku bisa berbicara seperti ibu kambing. Terus-menerus dia berlatih menirukan suara ibu kambing. Aku kembali, anak-anak, aku kembali. Lalu dia bergegas kembali ke rumah kepada 7 anak itu dan mengetuk pintu. Buka pintunya, baru saja aku melihat serigala bodoh itu memakan ikan di sungai. Anak-anak kambing saling melihat tetapi tidak membukakan pintunya. Cepat buka pintunya. Sekarang anak-anak kambing mulai ragu. Suaranya mirip dengan suara ibu kambing. Kemudian mereka beranjak membukakan pintu. Kakak kedua tertua melihat sesuatu yang aneh dari lubang kunci. Tunggu, kau bukan ibu kami. Dia tidak memiliki kaki yang hitam dan menyeramkan. Pergilah kau serigala jahat. Dan sekali lagi, dengan segala upayanya, ternyata pintunya masih terkunci untuknya.
Sekarang si serigala mencoba masuk melalui jendela yang posisinya cukup tinggi. Dia menyusun bata secara perlahan untuk dapat masuk ke rumah. Akhirnya dia berhasil mencapai jendela dan berusaha masuk ke dalam. Hei kalian anak-anak kambing yang nakal, sekarang aku akan membunuhmu satu persatu. Hei kau serigala jahat, kau pikir kau itu cerdas? Lihat apa yang akan terjadi. Anak-anak kambing melemparkan perabotan ke serigala. Serigala mendapatkan memar yang besar di kepalanya dan tergelincir jatuh. Serigala benar-benar sudah buntu, semua usahanya gagal. Kemudian dia mengambil dahan pohon besar untuk mendobrak pintu. Akulah serigala, bukan ibu kalian. Pergi kau dari sini. Sekarang aku akan menjebol pintunya dan hidup kalian akan berakhir. Semua anak-anak berkumpul dan menahan pintu. Setelah 4-5 percobaan, kayu mulai rusak tapi pintunya masih bertahan. Setelah berpikir matang-matang, serigala jahat lari ke penggilingan untuk mengambil tepung. Dia memasukkan tangannya ke dalam sana sampai benar-benar putih. Serigala jahat kembali ke rumah dan mengetuk pintu. Anak-anak, buka pintunya. Kali ini anak-anak kambing saling melihat tapi tidak membukakan pintunya. Oh, kalian pikir aku ini serigala ya? Aku ibu kalian dan kubawakan hadiah spesial dari pasar. Ayo anak-anak buka pintu. Suaranya sangat mirip dengan ibu kambing, maka anak yang paling kecil mengintip dari lubang kunci. Kakinya putih. Itu ibu. Ayo kita buka pintunya. Anak-anak kembali memastikan dan kemudian membuka pintunya. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat taring-taring tajam yang muncul di depannya. Sekarang kalian akan segera masuk ke dalam perutku. Jangan menangis makanan lezatku. Anak-anak kambing ketakutan. Salah satu bersembunyi di bawah meja, sementara yang lain bersembunyi di bawah tempat tidur. Ada yang bersembunyi di lemari. Ada juga yang bersembunyi di dalam oven. Satu anak meringkuk di dalam tong, dan yang paling kecil bersembunyi di jam kakek. Hahaha, kalian ingin main petak umpet sebelum ku telan? Satu persatu anak-anak ditarik dari persembunyiannya. Serigala jahat menelan mereka satu persatu dengan satu lahapan. Satu-satunya yang berhasil kabur adalah anak kecil hitam. Serigala jahat tidak pernah tahu kalau ada ruang untuk anak-anak di dalam jam kakek yang sangat sempit. Makanan yang luar biasa. Daging segar. Serigala bergegas meninggalkan rumah saat ibu kambing akan datang. Kemudian ibu kambing kembali dari pasar. Dari jauh dia melihat pintunya sudah terbuka. Dia buru-buru kembali ke rumah. Apa yang dia takutkan benar-benar terjadi. Perabotan pecah, pakaian sobek, rumah benar-benar berantakan dan tidak terlihat adanya anak-anak. Ibu kambing terduduk lemas di kursi dan menangis sesegukan. Saat dia menangis, pintu jam kakek terbuka dan anak kambing hitam berlari. Ibu, ibu. Ibu mengambil anak bungsunya ke pangkuannya dan dia menangis. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Di mana saudara-saudaramu? Itu tadi menyeramkan, Bu. Serigala datang dan dia memakan semua kakak-kakakku. Tapi kan ibu sudah bilang untuk tidak membukakan pintu dan bagaimana caranya untuk mengenali serigala. Sang anak kambing menceritakan semua kejadiannya dan menjelaskan tipuan serigala. Jangan menangis anakku. Serigala, kau telah mengelabui anak-anakku yang tidak bersalah. Sekarang akan kucari si serigala jahat itu. Ayo, kita cari dia. Ibu pergi mencari si serigala jahat. Ibu kambing mendengar suara sayup-sayup. Seseorang sedang mendengkur dengan keras.
Ternyata itu si serigala jahat rakus. Pesta anak kambingnya sudah terlalu banyak untuknya dan dia pun tertidur dengan cepat dan sangat nyenyak. Seketika ibu kambing memiliki ide. Ibu kambing mengambil jarum, benang, dan gunting. Dengan ini semua, dia perlahan membuka perut serigala jahat. Saat dia buka, si serigala jahat yang kelaparan telah menelan semua anaknya dengan utuh. Anak kambing kecil berloncatan bahagia melihat saudara-saudaranya. Hei kau harus tetap tenang atau kau akan membangunkan serigala jahat ini. Satu persatu mereka keluar dari perut serigala jahat. Ibu! Ayo cepat, jangan berisik. Kita harus segera pergi sebelum dia terbangun. Akhirnya semua sudah keluar dengan selamat. Baiklah, sekarang akan kujahit kembali perutnya. Tunggu, beri aku bebatuan. Kemudian mereka memasukkan batu ke dalam perut serigala jahat dan menjahitnya kembali. Serigala jahat kemudian bangun dengan haus. Dia melihat perutnya yang berat. Anak-anak ini lama sekali dicerna. Aku merasa haus sekarang. Serigala jahat berjalan menuju sungai. Dia tidak sanggup mengangkat kakinya. Perutku berat sekali. Aku kehausan. Tapi saat dia pergi ke sungai untuk minum, perutnya yang penuh menyeretnya dan dia tercebur ke air. Ibu kambing dan anak-anaknya tiba di sungai. Serigala jahat mencoba berenang, tapi dia tenggelam karena batu-batu di perutnya. Ibu kambing dan anak-anaknya tertawa kepadanya. Serigala jahat mati dan anak-anak kambing kembali ke rumah dengan bahagia bersama ibunya. Tikus kota dan tikus desa. Pada suatu ketika, ada seekor tikus kecil yang tinggal di kota. Dia menemukan foto temannya yang tinggal di pinggiran desa. Lalu dia memutuskan mengunjungi dan mengejutkannya. Tempat ini baunya sungguh-sungguh menjijikkan. Ini bau peternakan yang kotor. Aku harus segera menemukan rumah temanku. Hai, teman terbaikku. Apa kabarmu? Aku baik-baik saja. Aku berpikir untuk mengejutkanmu. Sangat mengejutkan. Selamat datang di desa, temanku. Aku sangat senang kau datang jauh-jauh dari kota untuk mengunjungiku. Mereka mulai berbincang untuk beberapa saat. Kau melewati perjalanan yang panjang. Kau pasti sangat lelah. Kenapa kau tidak menyegarkan dirimu? Sementara itu, aku akan menyiapkan sesuatu untukmu. Tikus desa segera ke ladang. Tikus kota menyegarkan dirinya. Baiklah, aku akan mengambil beberapa sayuran segar. Sementara itu, tikus kota menghabiskan semua airnya saat menyegarkan diri. Airnya sedikit sekali. Kotaku jauh lebih baik daripada di sini. Tikus kota pun keluar, merasa kesal. Kemarilah, kita akan makan di luar. Aku telah menyiapkan semuanya untukmu. Tikus desa menyiapkan kentang yang manis, akar bit segar, dan lobak. Dan susu segar. Kenapa kau tidak duduk? Tikus desa menyuguhi tikus kota. Inikah yang selama ini kau makan di desa? Makanan mentah. Ini sangat tidak enak. Tikus desa berusaha keras untuk mengesankan temannya, tetapi dia gagal. Setelah makanan, tikus desa memutuskan untuk memperlihatkan ladangnya kepada tikus kota. Udaranya segar sekali. Aku bahkan bisa mencium wangi bunga di sana. Apa benda hijau ini? Itu adalah kacang polong segar. Lalu mereka melewati pupuk kompos yang basah. Tempat ini sangat kotor. Kotaku jauh lebih bersih. Sejujurnya ya temanku, aku tidak menyukai caramu hidup.
memakan makanan seperti ini, dikelilingi serangga dan semua kotoran ini. Datanglah ke kotaku. Kau akan melupakan semua ini. Maafkan aku karena makanannya, tapi tidak ada yang salah dengan makanannya. Semua sangat segar di sini. Aku ingin kau pergi bersamaku ke kota untuk beberapa hari. Kutunjukkan caraku hidup. Aku akan mengajakmu makan keju, pasta, kacang, dan yang lainnya. Itu terdengar mengagumkan. Hahaha. Aku yakin kau pasti akan senang di sana. Tikus kota itu mulai membereskan tasnya dan pergi. Ini saatnya aku pergi. Terima kasih. Aku sangat senang. Sampai jumpa di kota. Mereka saling berpelukan dan melambaikan tangan. Beberapa hari kemudian, tikus desa mulai membereskan tasnya untuk mengunjungi tikus kota. Gedung yang tinggi, mobil yang berkilauan, dan makanan lezat yang akan aku makan. Aku jatuh cinta pada kota. Oh, suara yang keras sekali. Dia akhirnya sampai di rumah tikus kota. Selamat datang. Selamat datang temanku. Selamat datang di rumahku ini. Tikus kota membawa tikus desa ke dalam rumah. Mereka berbincang sejenak. Saat pelayan rumah menyajikan makanan, tikus kota mencium baunya dan berkata, Ayo temanku, makanan sudah siap. Ayo kita makan. Tikus desa sangat senang untuk memakan makanan itu. Silakan temanku. Itu keju, susu, pasta, roti panggang, selai kacang, kue, dan buah-buahan. Terima kasih. Aku sangat terkesan dengan kehidupanmu. Aku rasa aku akan tinggal di sini bersamamu. Sesaat setelah dia mulai makan, pelayan itu kembali. Dia membawa tongkat untuk mengusir mereka. Criaturas apestosas, fuera, fuera de aquí! Ayo lari, cepat sembunyi, ayo. Tikus kota merasa sangat malu. Jangan khawatir teman, kita akan makan segera setelah dia pergi. Mereka memutuskan untuk jalan di luar sampai pelayannya pergi. Ayo, akan kutunjukkan tempat di mana kau akan mendapatkan semua jenis makanan. Apa? Apa itu? Pusat perbelanjaan terkenal. Mereka melihat kucing di jalan yang berlari kencang ke arah mereka. Ayo cepat! Ayo sembunyi! Ayo cepat! Wow, apa itu tadi? Jantungku berdegup kencang. Itu kucing gemuk yang besar. Dia akan pergi sebentar lagi. Tetaplah diam di sini ya. Setelah kucing itu pergi, mereka memasuki pusat perbelanjaan. Tikus desa melihat sesuatu yang aneh. Apa itu? Hati-hati, itu jebakan tikus. Apa itu jebakan tikus? Baiklah, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan padamu. Tapi saat kau berusaha untuk mengambil keju itu, kau akan terperangkap dan tidak bisa keluar dari sana. Aku rasa aku mengalami serangan jantung. Ini terlalu berlebihan untukku. Baiklah, jangan membesar-besarkan. Cukup berhati-hati saja. Baiklah, aku sudah cukup dengan berlari dan melompat dan merasa ketakutan dan ditakuti. Bukan untuk ini aku datang ke kota. Tapi aku memutuskan untuk pulang ke rumahku. Di sana sangat tenang. Aku minta maaf untuk semua ini, temanku. Aku lebih baik pergi dan makan makanan segar di kebunku daripada makan mewah dengan rasa ketakutan. Lebih baik hidup sederhana daripada terus berlari di dalam semua kemewahan ini. Lalu tikus desa yang mungil itu pulang ke rumahnya.
dan tinggal di sana sepanjang hidupnya. Musisi dari Bremen. Pada suatu saat, hiduplah seorang pria yang memiliki seekor keledai. Pemilik ini mulai kecewa dengan keledainya yang mulai tua dan kurang prima untuk bekerja. Hewan yang tidak berguna. Kau tidak pernah lagi kuat mengangkat atau bahkan sekedar berjalan dengan baik. Tuan, kapasitas angkutku adalah 4 sak, tapi kau membebankanku 8 sak. Apa yang kau harapkan padaku? Oh iya, aku berusaha yang terbaik. Iya. 1, kau tidak bekerja dengan baik. Dan 2, kau meninggikan suaramu padaku. Besok kau akan kujual dan kubeli yang baru. Pergilah. Kemudian di sore harinya, si keledai berbicara sendirian di kandang mengenai takdirnya. Pemilikku tidak pernah bersyukur. Aku sudah bekerja dengan sangat keras dan setia. Sekarang dia ingin menjualku ke pasar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku di sana. Kemudian datanglah sepucuk surat. Dia terkejut dan senang membaca namanya ada di surat itu. Dia sangat penasaran dan membuka surat itu. Wow, aku tahu suatu hari aku akan mendapatkan kesempatan untuk memamerkan bakatku yang sesungguhnya. Aku adalah penyanyi terbaik di kota ini. Kakekku benar bahwa aku terlahir sebagai bintang. Aku akan segera pindah ke Bremen. Tapi apa yang akan kulakukan sendiri? Aku butuh band. Aku harus temukan beberapa anggota berbakat. Si keledai membungkus beberapa makanan dan berjalan menuju Bremen tanpa membuang banyak waktu. Dia melewati sebuah rumah yang terdengar teriakan keras. Kau tidak bisa apa-apa. Hari ini kau benar-benar mengecewakanku. Semua teman-teman menertawakanku karenamu. Tuan, aku sudah berusaha semampuku. Tidak terlihat begitu. Terima saja. Kau sudah tua dan tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Rasanya ingin kubunuh kau. Tidak satu pun yang kau tangkap hari ini. Sudah bertahun-tahun tidak pernah terjadi seperti ini. Pemilik anjing mulai memukuli anjingnya. Si anjing berlari menyelamatkan diri keluar dari rumah. Dia melihat ke belakang saat pemiliknya menutup pintu. Kelihatannya harimu cukup keras. Ya, beberapa hari terkadang buruk. Aku yakin besok akan lebih baik. Benar sekali, kau harus selalu positif. Lihatlah ini, aku akan pergi ke Bremen. Kau bisa bergabung denganku, aku rasa ini akan mengubah hidupmu selamanya. Wow, aku selalu menunggu kesempatan ini. Aku bisa bermain drum. Hebat, kau bisa bergabung dengan bandku. Tentu, kata si anjing, dan bergabung dengan band keledai. Mereka memulai perjalanan ke Bremen. Mereka baru jalan sebentar lalu terdengar tangisan yang keras. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Kemana aku akan pergi? Keledai dan anjing tidak bisa menolak dan langsung menghampiri kucing itu. Ada apa, kucing kecil? Kenapa kau menangis? Apa yang mengganggumu? Apakah ada yang bisa kami bantu? Pada masa lalu, setiap hari aku mendapatkan penghargaan. Kau tahu, setiap hari. Tapi sekarang... Sekarang apa? Pada masa lalu, aku adalah kucing andalan tuanku. Tapi sekarang... Sekarang kenapa? Pemilikku ingin aku mati di sungai. Kenapa begitu? Iya, kenapa begitu? Ada ratusan tikus di kandang pemilikku. Aku harus menangkap semuanya. Ya, semuanya. Tapi beberapa tahun belakangan, kalian tahu kan, tikus semakin pintar. Aku ke kiri, mereka ke kanan. Aku ke kanan, mereka ke kiri. Aku turun, mereka naik. Aku naik, mereka malah turun. Beberapa bulan terakhir, kau tahu, aku tidak menangkap seekor tikus pun. Bahkan bayinya sekalipun. Dan itu bukan karena usiamu, kan? Tentu saja tidak. Cakarku agak sedikit lemah. Tapi kau bisa lihat kan, aku sangatlah kuat. Tentu saja. Lalu, apa yang akan kau lakukan sekarang? Aku tidak tahu. Hei, lihatlah ini. Aku rasa ini akan mengubah hidupmu selamanya. Kucing itu mempertimbangkan terus.
Tapi aku takut dengan anjing ini. Jangan khawatir, dia tidak akan menyakitimu. Kau adalah tanggung jawabku. Aku percaya padamu. Mereka bertiga bergabung dan memulai perjalanan ke Bremen. Tiba-tiba mereka mendengar suara. Kau mendengar sesuatu? Ya, ada yang sedang menyanyi. Di sana, ayam jantan itu yang sedang bernyanyi. Aku harap dia bisa menjadi bagian dari band kita. Mereka berjalan menuju ayam jantan itu. Mereka ingin mengajak ayam jantan itu untuk bergabung dengan band mereka dan berjalan bersama mereka ke Bremen. Saat hari terakhir, sebaiknya kau menyanyi atau berkata, saat kau tahu itulah hari terakhir. Hai kawan, kau bernyanyi dengan sangat indah. Maukah kau? Aku harap aku mendengar itu dari pemilikku. Tapi akhirnya aku akan dibuat menjadi supanas sebelum hal itu terjadi. Ini adalah permintaan terakhirku, yaitu untuk menyanyi sebaik mungkin sebelum nafasku yang terakhir. Karenanya lagu ini... Lihatlah ini. Aku rasa ini akan mengubah hidupmu selamanya. Benarkah? Kau pikir aku bisa melakukan sesuatu? Kenapa tidak? Kau bisa menjadi penyanyi utamanya. Bagaimana menurutmu, teman-teman? Setuju. Setuju? Hebat, aku siap. Ayo. Setelah semuanya setuju, kelompok yang bahagia ini berjalan sambil bernyanyi bersama menuju Bremen. Kami menuju Bremen. Kami musisi dari Bremen. Mereka berempat berjalan beberapa mil. Namun hari mulai gelap dan mereka mulai takut melihat sekeliling yang tidak ada kehidupan dan suara aneh yang selalu bergema. Mereka melihat secercah cahaya bersinar dan memutuskan untuk menghampirinya. Aku yakin itu adalah rumah seseorang. Kita bisa bermalam di sana dan melanjutkan perjalanan lagi besok pagi. Kegelapan ini menyeramkan. Kita harus segera ke sana. Mereka akhirnya sampai di rumah itu dan mulai melihat sekeliling. Keledai yang tertinggi di situ mulai mengintip melalui jendela. Apa kau lihat ada makanan? Apa yang kau lihat, kawan? Apakah di dalam aman? Apa yang membuatmu lama sekali? Keledai menjelaskan setelah melihat sekeliling ruangan. Wow, tempat yang luar biasa. Ada meja yang penuh dengan makanan dan minuman, uang yang banyak, perhiasan yang banyak, batu berharga, pemandangan yang luar biasa. Apakah ada cara supaya mereka mau berbagi sedikit? Aku sangat lapar. Kita akan menjadi musisi Bremen. Aku yakin mereka akan mengundang kita dengan tangan terbuka. Bagaimana mereka bisa tahu kalau kita musisi yang hebat? Haruskah kita bernyanyi? Itu adalah ide yang bagus. Ayo kita nyanyikan lagu terbaik dan mereka akan segera mengajak kita masuk. Jadi keledai mengatur posisi dan berdiri di depan jendela. Di atasnya ada si anjing, di atas anjing ada si kucing, dan di atas si kucing ada si ayam jantan. Sekali keledai memberi aba-aba, dan mereka berempat memulai bernyanyi. Keledai menyanyi, anjing menggonggong, kucing mengeong, dan ayam jantan berkokok. Kami berjalan ke Bremen. Kami adalah musisi Bremen. Mereka bernyanyi dengan keras hingga jendela bergetar. Itu pasti suara hantu. Sudah kubilang tempat ini berhantu. Lari, lari, lari. Ketiga perampok itu dengan cepat pergi dari rumah itu. Melihat ini sebagai kesempatan, keledai, anjing, kucing, dan ayam jantan masuk ke dalam rumah tersebut. Mereka sedang mengadakan makan malam besar. Mereka tidak menyangka apa yang mereka lihat. Akhirnya mereka berempat beruntung dengan makanan dan uang yang sangat banyak. Sekarang, mari kita matikan lampu dan pergi beristirahat. Besok pagi, kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju Bremen. Apakah kita perlu pergi dari sini? Di sini sangat banyak makanan dan uang. Kita tidak perlu melakukan apapun untuk beberapa tahun ke depan. Seperti yang kau lihat. Aku juga memikirkan hal yang sama. Aku pun setuju. Kita akan pikirkan lagi nanti. Sekarang mari kita istirahat.
Hari ini sangatlah panjang. Keledai tidur di dekat gulungan, anjing di belakang pintu, kucing berada di dekat api, dan ayam jantan berada di atas atap. Para perampok belum terlalu jauh. Mereka kembali dan melihat lampu sudah padam. Mereka mengira hantunya sudah pergi. Hei, coba lihat ke dalam apakah hantunya sudah pergi atau belum. Kenapa aku? Aku rasa kita harus kirim orang lain, seseorang yang lebih kuat dari aku. Kau pengecut. Aku akan mengeceknya sendiri. Tapi kau lihat, engkelku terkilir. Sekarang kau cek atau kau keluar dari grup ini. Oke, aku akan lihat. Si perampok berjalan dengan takut menuju rumah itu. Seketika ketika dia sampai di dekat rumah itu, dia keluarkan pisaunya perlahan dan membuka pintu. Dia mengira kalau mata yang bersinar itu adalah api. Oh, itu pasti api. Akan kubakar lilin. Si kucing ketakutan dan loncat mencakar muka si perampok. Si perampok tidak mengerti dengan apa yang terjadi, lalu dia berlari ke pintu. Anjing di belakang pintu ketakutan dan menggigit kaki perampok. Oh tidak, hantunya masih di sini. Merasa janggal, dia berlari menuju teman-temannya. Dia ditendang dengan keras oleh keledai dan membuat perampok semakin yakin bahwa ada hantu di rumah itu. Dan akhirnya ayam jantan berkokok dengan kerasnya. Tuan, hantunya masih ada di sana. Benar-benar masih di sana. Dia mencakarku dengan tangannya, menggigit kakiku, dan menendangku dengan keras. Dan akhirnya dia tertawa dengan anehnya. Ayo kita lari dari tempat ini. Dia mungkin mengejar anggota kita juga. Lari, lari, lari. Lalu para perampok meninggalkan tempat itu dan tidak pernah kembali. Dan mereka berempat istirahat sebentar di rumah itu, karena di rumah itu ada cukup uang dan makanan untuk waktu yang lama. Mereka membeli instrumen musik dan kendaraan untuk perjalanan mereka. Mereka latihan setiap hari sampai suatu hari, keledai merasa sudah sempurna untuk tampil dan ini saatnya berpindah. Teman-teman, aku rasa kita akan pergi ke Bremen dan memamerkan bakat kita hari ini. Bagaimana menurut kalian? Setuju? Setuju? Setuju. Mereka mengangkut semua peralatan musik ke kendaraan baru mereka dan berjalan menuju ke Bremen. Pemandangan yang luar biasa. Mereka berempat adalah musisi yang hebat. Mereka langsung ke panggung dan memulai pertunjukan permainan beberapa musik mereka dengan percaya diri. Orang-orang sekeliling berkumpul untuk menonton mereka. Penonton bertepuk tangan dan bersorak penuh cinta kepada band itu. Mereka memenangkan pertunjukannya dan menjadi kaya dan terkenal. Semua mimpi mereka menjadi nyata. Mereka tur keliling dunia untuk pertunjukannya dan mereka hidup bahagia selamanya.